Selamat pagi pemirsa, Exploration News kembali menjumpai Anda hari ini, 2 Februari 2022. Saya Arifki Amir dan rekan saya Andi Nadifa Ramadhani akan mengupas tuntas mengenai perkembangan COVID-19 di Indonesia hingga hari ini. Mari kita mulai berita utama hari ini. Dalam 24 jam terakhir hingga saat ini, Selasa pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah 16.021 kasus, di mana total saat ini 4.369.391. Terhitung sejak 3 Maret 2020, penambahan 16.021 kasus hari ini merupakan tertinggi sejak 26 Agustus 2021 yang mencatat 16.899. Sementara itu, kasus aktif COVID-19 atau pasien yang masih menjalani perawatan di rumah sakit dan menjalani isolasi mandiri di rumah sebanyak 81.349 kasus aktif. Kasus aktif diperoleh dari pengurangan total kasus terkonfirmasi positif dengan pasien sembuh dan kasus kematian. Selanjutnya, Ahdi Panur langsung dari Makassar dan Yulia Febrianti dari Kebayoran Baru akan memberikan laporan dan wawancara dengan beberapa narasumber mengenai dampak yang mereka rasakan mengenai pandemi kali ini. Langsung saja Ahdi Panur, silahkan laporkan mengenai permasalahan yang terjadi di Kota Makassar. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kota Makassar. Hingga Rabu 2 Februari 2022, kasus positif COVID-19 di Kota Makassar meningkat menjadi 49.144 orang. Grafik perkembangan kasus positif COVID-19 di Kota Makassar sejak adanya pandemi virus corona ini ditampilkan pada panel berikut. Berikut kami telah menghadirkan orang narasumber. Baik Bu, bisa perkenalkan siapa namanya? Nama saya Ibu Siti. Nama saya Ibu Hasra. Baik, untuk Ibu Siti terlebih dahulu. Menurut Ibu, dampak apa yang paling dirasakan selama pandemi sekarang ini? Kalau saya pribadi, kata pengeluaran rumah tangga yang semakin meningkat. Yang awalnya hanya 1.000 per bulan, sekarang 500 per bulan. Dari 1 juta ke 2.500.000, kira-kira meningkat berapa persen ya? Dalam setahun, kira-kira berapa pengeluaran rumah tangga Ibu Siti? Mari kita hitung. Sebelumnya, mari kita lihat layar berikut. Diketahui, pengeluaran Ibu Siti sebelumnya ialah 1 juta rupiah, dan sekarang pengeluaran Ibu Siti ialah 2.500.000. Nah, yang ingin kita ketahui ialah berapa persenkah peningkatan pengeluaran Ibu Siti, dan berapakah pengeluaran Ibu Siti dalam setahunnya. Yang pertama yang ingin kita ketahui tentunya ialah peningkatan dalam persennya. Rumusnya ialah persentase sama dengan pengeluaran akhir dikulang dengan pengeluaran awal dikali 100% dibagi dengan pengeluaran awal. Sehingga apabila kita tuliskan hal-hal yang kita ketahui tadi, kita dapat tuliskannya 2.500.000 dikurang 1 juta rupiah dikali 100% dibagi dengan 1 juta rupiah. Sehingga hasil akhir yang kita peroleh ialah 150%. Hal yang kedua yang ingin kita ketahui ialah berapakah total pengeluaran Ibu Siti dalam setahun. Dalam setahun terdapat 12 bulan, sehingga kita katakan saja 12 dikali dengan 2.500.000, hasilnya ialah 30 juta rupiah. Kalau Ibu Hasra, kira-kira penggunaan masker itu berapa per bulannya? Lumayan Bu, baru lagi semenjak pandemi. 1 bulan itu, biasanya saya menggunakan 100 masker. Satu masker itu harganya 5.000. Lumayan juga ya penggunaan masker Bu Hasra dalam sebulan. Kira-kira apabila dirata-ratakan, berapa ya rata-rata penggunaan masker harian Bu Hasra? Dan apabila total dalam sebulan, berapa ya pengeluaran Bu Hasra untuk sekedar membeli masker? Mari kita coba hitung rata-ratanya terlebih dahulu. Pada gambar di samping, yang kita ketahui yaitu total masker Bu Hasra selama sebulan yaitu 100 piece. Kemudian harga per maskernya yaitu Rp5.000. Yang ditanyakan, berapa masker yang digunakan Bu Hasra dalam sehari? Berapa total harga masker dalam sebulan? Yang pertama yaitu mencari rata-rata penggunaan masker per harinya dengan rumus total masker per bulan dibagi dengan jumlah banyaknya hari dalam 1 bulan, yaitu 100 dibagi dengan 30
Saya dan Ibu Siti, yaitu pengeluaran yang semakin membengkak. Sekian laporan saya dari Kota Makassar, kembali ke studio. Baik, itulah laporan dari Ahtifanur. Selanjutnya laporan dari Yulia Febrianti dari Kebayoran Baru. Silahkan Yulia. Baik, terima kasih Arya dan Nadifa. Kali ini saya sedang berada di Kebayoran Baru dengan tingkat penduduk yang cukup tinggi. Kecamatan Kebayoran Baru juga nampaknya memiliki tingkat penyebaran yang tinggi pula. Berikut adalah data umur pekerja aktif di daerah Kebayoran Baru yang saat ini sedang positif COVID-19. Sepertinya, data yang diberikan tadi kurang nyaman untuk kita amati dengan baik. Apakah ada cara lain untuk kita mengamati data tersebut? Ada dong, namanya ialah tabel distribusi frekuensi. Mari kita kerjakan. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi, hal yang pertama yang harus kita lakukan ialah menentukan jangkauannya. Rumus jangkauan ialah J sama dengan X max dikurang dengan X min. Sehingga dapat kita tuliskan J sama dengan 27 kurang 22 sama dengan 5. Jadi jangkauannya ialah 5. Hal yang kedua ialah dengan menentukan banyak kelas intervalnya. Rumusnya ialah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Sehingga dapat kita tuliskan ialah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 50. Hasilnya ialah 6. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan panjang kelas interval dengan rumus P sama dengan jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas, yaitu 5 dibagi dengan 6, menghasilkan 0,83 yang dapat dibulatkan menjadi 1. Kemudian yang keempat yaitu menentukan batas kelas interval. Batas bawah diambil dari nilai datum terkecil, sedangkan batas teratas diambil dari nilai datum terbesar. Nah, tabel distribusi frekuensi di samping merupakan hasil dari permasalahan di atas. Ada 3 kolom, yakni umur, turus, dan frekuensi. Baik, sekarang saya sedang bersama Ibu Arni yang merupakan salah satu pekerja kantoran yang dulunya sempat terjangkit COVID-19. Baik Bu Arni, mungkin bisa dijelaskan kira-kira bagaimana penyebaran COVID-19 di kantor Ibu? Untuk di tempat kerja saya sendiri, di Kebayorannya, bukan di Jakarta Selatan. Mayoritas yang terkena COVID-19 itu berusia 45 tahun sampai 50 tahun. Sebelumnya, saya telah mengirimkan ke Media Exploration sebuah tabel persebaran usia tersebut. Baik, benar sekali. Berikut kami tampilkan tabel persebaran tersebut. Oke, mari kita hitung data min, Median dan modus. dari data tersebut. Kita akan menghitung min atau nilai rata-rata. Berikut saya telah menampilkan sebuah tabel yang mempresentasikan umur dan frekuensi dari setiap umur tersebut. Nah, untuk menghitung nilai min atau rata-rata, kita harus mengetahui nilai X terlebih dahulu. Untuk memperoleh nilai XI, kita dapat menghitung dari nilai tengah setiap interval kelas. Misalnya, pada baris pertama, nilai XI sama dengan 1/2 dikali 31 ditambah 35 sama dengan 1/2 dikali 66 sama dengan 33. Demikian pula untuk nilai XI yang lainnya. Nah, setelah menemukan nilai XI, langkah selanjutnya ialah mengalihkan antara frekuensi dan nilai XI-nya. Nah, misalnya saja pada baris pertama, nilai FI-nya ialah 4, nilai XI-nya ialah 33. FI kali XI yang pertama hasilnya ialah 132. Begitu seterusnya. Nilai rata-rata dapat dihitung dengan menggunakan rumus X rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI sama dengan 2365 dibagi 50 sama dengan 47,3. Jadi, min atau nilai rata-ratanya ialah 47,3. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai median atau nilai tengah dari data tersebut. Berikut telah ditampilkan sebuah tabel yang berisikan 3 kolom. Yang pertama ialah kolom umur, yang kedua kolom frekuensi, dan yang ketiga ialah kolom frekuensi kumulatif. Letak median pada datum ialah pada N/2 sama dengan 50/2 atau 25. Jadi, letak median pada interval kelas ialah 46 dikurang 50. Hal ini bisa dilihat dari frekuensi kumulatif sama dengan 33. Berarti terletak dari datum ke-20 sampai ke-33. L atau tepi bawah kelas median ialah 46 dikurang 0,5 sama dengan 45,5. P atau panjang kelas ialah 5. Dan F atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median ialah 19. FM sama dengan 14 yang merupakan frekuensi kelas median tersebut. Sehingga kita memperoleh median dengan rumus berikut. Median sama dengan L ditambah P dikali N/2 dikurang F dibagi FM. Sehingga kita masukkan nilai 45,5 ditambah 5
dikali 25 dikurang 19 per 14 sama dengan 45,5 ditambah 5 dikali 6 per 14 sama dengan 45,5 ditambah 30 per 14 sehingga menghasilkan 45,5 ditambah 2,14 sehingga menghasilkan median 47,64. Kemudian mencari modus. Letak modus pada interval kelas berada pada nilai 46 sampai 50. Tepi bawah kelas modus atau L sama dengan 46 dikurang 0,5 yaitu 45,5. Panjang kelas interval atau P sama dengan 5. Kemudian D1 sama dengan 14 dikurang 9 sama dengan 5. Sedangkan D2 yaitu 14 dikurang 10 sama dengan 4, sehingga diperoleh modus dengan menggunakan rumus berikut. Modus sama dengan L ditambah P dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Dengan dimasukkan nilainya yaitu 45,5 ditambah 5 dikali 5 dibagi 5 ditambah 4. Kemudian 45,5 ditambah 25 per 9 sama dengan 45,5 ditambah 2,78 sehingga diperoleh modus 48,28. Baik, untuk Ibu Arni sendiri, apakah pandemi ini cukup berpengaruh untuk gaya hidup Ibu? Berpengaruh karena work from home atau bekerja dari rumah lebih memudahkan saya. Jadi berdampak positif ya Bu. Terima kasih atas ketersediaan Ibu Arni untuk wawancara kali ini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Diva dan Yulia atas laporannya. Kali ini kita kedatangan tamu undangan yakni Pak Madrun Heru selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Timur. Baik, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Baik Pak, bagaimana usaha Bapak selaku pemerintah untuk menangani pandemi kali ini? Untuk upaya kami sendiri itu ialah dengan mempercepat penyebaran vaksin di seluruh Sulawesi Timur. Dalam sebulan, kami upayakan paling sedikit 50.000 orang untuk melakukan vaksinasi. Oke, sekarang kita akan menghitung rata-rata target vaksinasi per minggunya. Yang diketahui yaitu target vaksinasi per bulan ada 50.000 orang. Kemudian yang ditanyakan yaitu berapa target vaksinasi per minggunya? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan rumus min sama dengan target per bulan dibagi dengan jumlah pekan dalam sebulan, atau dapat kita tuliskan 50.000 dibagi 4. Hasilnya ialah 12.500 orang dalam tiap pekan. Jadi, rata-rata per minggu dari target tersebut ialah 12.500 orang per pekan. Baik, berarti sekitar 12.500 orang per minggu ya Pak? Benar Bu, kurang lebih dari sekian. Upaya lain yang kami lakukan ialah dengan menerapkan PPKM level 4 di daerah Sulawesi Timur secara merata. Baik, berarti upaya utama pemerintah Sulawesi Timur ialah pemberian vaksin dan penerapan PPKM level 4. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Madrun Heru telah menyempatkan diri untuk hadir sebagai narasumber utama kami pagi hari ini. Ya, sama-sama. Baik saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Exploration News hari ini, Rabu 2 Februari 2022. Atas nama rekan yang bertugas, saya Diva Ramadhani dan rekan saya Arif Jamir mohon undur diri dari harapan Anda. Tidak lupa kami ingatkan untuk bersama kita mencegah penularan COVID-19 dengan selalu mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Sampai jumpa. Preview.